Halo Sobat Bilan, selamat datang kembali di podcast Pojok Bilan SMA Negeri 19 Bandung. Hari ini kita mau napak tilas ke masa-masa SMA yang katanya masa-masa SMA ini adalah masa yang paling seru. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang mungkin bagi sebagian Sobat Bilan sudah tidak asing lagi karena di beberapa kegiatan beliau sering hadir. Langsung saja kita sapa alumni sekaligus Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 19 Bandung, Bapak Dani Primada. Apa kabar Bapak? Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast Pojok Bilan. Alhamdulillah, sama-sama. Iya, sebelumnya Pak, sebelum kita memulai obrolan, boleh sapa dulu Sobat Bilan. Sahabat Bilan ya, panggilannya ya. Sobat Bilan ya. Sobat Bilan, oke. Halo Sobat Bilan semuanya, perkenalkan nama saya Dani Primada, panggil saja Kang Dani lah, jangan Bapak. Kang Dani. Iya, Okay. Kang Dani aja. Saya adalah alumni SMA Negeri 19 angkatan pertama, angkatan 87. Berarti masih di Belitung ya, masih di Belitung. Tapi ya, greeting dari saya sendiri mewakili angkatan 87 dan mewakili kakak kalian. Oke, wih, keren ya Pak. Berarti dulu tuh SMA 19 belum di Dago Pojok ya Pak ya? Belum Masih ya. di Jalan Belitung. Ya, oh ternyata ini 19 ini dulu disebut sebagai filial atau kelas sore ya, sekolah sore. Jadi zaman dulu tuh kan ada SMA, ada filialnya. Biasanya untuk sebelum siap menjadi SMA yang mandiri mungkinnya jadi masih nebeng dulu nih ke SMA lainnya gitu. 19 dulu disebutnya filialnya 5 dulu kan. Nah gitu. Nah, waktu itu ya udah masuk pun sebetulnya nggak langsung, teman-temannya nggak langsung di 19, dititipin dulu tuh di kelas-kelas di SMA 5 tuh. Oh, digabung dulu Iya, seperti itu dimasukin ya. dititipin karena kuota untuk menjadi kelas penuh belum tercapai SMA 19 itu gitu. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian setelah kita sempat nebeng dulu di SMA 5 tuh berapa satu bulan lah, kira-kira 1 atau 2 bulan baru kita punya kelas sendiri waktu itu. Dulu hanya ada 4 kelas teh. Oh, jadi Bapak di Belitung itu lama nggak Pak? Berapa tahun kah atau? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Jadi Bapak Iya. belum pernah ngerasain 19 Ya, di ini ada Dago Pojok. ada sejarahnya nih. Jadi gini. Dulu tuh waktu kelas 3, saya nggak akan lupa itu momen itulah. Jadi kelas 3 waktu itu ada Pak Budiman masuk. Pak Budiman itu salah satu legend lah kalau di 19 ya. Pak Budiman masuk dan dia cerita, "Hey, kita sekarang sudah punya gedung baru, katanya. Punya sekolah sendiri, maksudnya punya gedung sendiri." Wah, teman-teman tuh kayak dapat apa aja, wah sorak-sorai di kelas. Akhirnya punya gedung sendiri di mana, di daerah Dago Pojok. Di mana katanya Dago Pojok tuh gitu. Di Dago Pojok katanya ada di Dago, diterangin aja. Di sini tempatnya enak, sejuk, sekolahnya gini. Nah, nanti kalian harus main ke sana. Udah gitu ya dibuatlah dijadwalkan lah gitu kan. Sambil kita nyumbang. Angkatan saya, angkatan Yosi kalau nggak salah 2 angkatan itu nyumbang bata kalau nggak salah. Luar biasa. Jadi ya nonsens kalau kita sebut bahwa kita nggak ada terikat, angkatan 87 88 nggak ada keterikatan, ya keterikatannya ada apa bata itu Dari yang kita awal sebut ya, gitu. pondasi gitu Iya, ya. salah satunya gitu ya, yang ikut ngebangun lah istilahnya gitu kan. Waktu itu ada acara camping gitu ya, yang diinisiasi oleh ya Pak Budiman, Pak Amas, Bu Neneng lah pada zaman itu kan. Camping apa beres-beres sekolah baru kita, padahal kita rencananya kita nggak sekolah di sini, tapi kita ikut beres-beres. Itu bentuk apa ya, rasa tanggung jawab lah, rasa memiliki, bukan tanggung jawab sih ya. Kalau tanggung jawab ini rasa memiliki lah, lebih pure rasa memiliki itu. Kita datang ke sini, camping di sini, beres-beres toilet, beres-beres apa kayak gitu pagi-pagi. Itu saya masih ingat, nggak akan lupa. Gitu. Keren ya Pak ya, berarti walaupun angkatan 87 ini belum pernah ada di Dago Pojok merasakan, tapi ikatan batinnya tuh udah kerasa sebetulnya ya Pak ya, dengan salah satunya yang menyumbang bata itu tadi gitu ya. Dan pada saat itu yang berkaitan sama yang tadi, yang saya rencananya kan di tengah-tengah saya akan pindah, saya kemudian ditawarin gimana, dan jadi nggak pindah ke SMA itu. Saya pikir-pikir, aduh ini kayaknya
kayaknya udah seru juga nih sekolah di sini gitu kan. Sementara saya cerita sama teman-teman yang lain bilang mana itu solider, geuleuh lah gitu kan, baheula mah kan. Geuleuh lah mau pindah-pindah segala, udah cicing di dia mana ya kayak biasa lah gitu dengan bahasa-bahasa seperti itu. Sampai akhirnya saya memutuskan ya udahlah, saya terusin aja gitu. Kadang-kadang ya mungkin ya dari situ juga gitu kemudian timbul rasa ya sekolah orang kudu maju karena bukan apa-apa ya. Kita berangkat dari sekolah yang kelasnya hanya 4, sekolah baru, kemudian belum ada prestasi apa-apa, jelas lah belum ada prestasi apa-apa ya sebagai sekolah baru gitu. Kemudian ya infrastrukturnya juga belum bagus dan sebagainya, tapi dari situ ya, muncul ya daya juang gitu ya, pengen lebih baik, pengen maju dan sebagainya. Ya jadi memang kalau disebut ya memang harus daya juang itu muncul mungkin dari keterbatasan juga sih. Setuju nggak? Setuju sekali. Oke, luar biasa. Berarti ya jadi angkatan 87 itu memang dari awal sudah berkontribusi gitu loh Pak ya untuk 19 gitu. 87 88 ya. Nah ini Pak, untuk kegiatan atau kesibukan nih ya, kalau boleh saya tahu gitu, apa yang sedang Bapak lakukan di akhir-akhir ini? Saya pribadi atau Ika? Bapak pribadi. Saya tuh saya dulu sekolah di Fakultas Hukum Unpar, kemudian saya main band. Setelah lulus saya main band lah pokoknya mah, karena sudah lulus jadi ya udah main band aja. Kemudian ya saya selesai main band yang maksudnya itu udah jenuh dan sebagainya, saya kemudian kerja di sebuah label musik ngurus kontrak-kontrak lah ya, sisi legalitas dari sebuah perjanjian pembuatan rekaman misalnya atau titip edar atau apapun lah. Jadi memang walaupun sepertinya tidak nyambung tapi nyambung aja ternyata ya. Saya sekolah Fakultas Hukum tapi ternyata di dunia musik pun yang namanya sisi legalitas hukum gitu ternyata masih nyambung aja gitu. Dan masih perlu gitu ya Pak ya. Iya. Dan ya sekarang kan makin kerasa ya dengan isu soal hak cipta royalti dan sebagainya, baru kan kerasa ya, gitu kan. Betul. Oke Pak, Pak ini kita cerita tentang pribadi Bapak dulu ya sebelum masuk ke IKA gitu. Biar kita lebih kenal ketua IKA itu tuh siapa gitu ya Pak ya. Flashback ini Pak di waktu SMA gitu ya. Kan tadi banyak tuh momen-momen seru yang Bapak lakukan bersama teman-teman. Kira-kira momen paling berkesan menurut Bapak di SMA itu selain tadi angkatan 87 membawa bata ya ke sekolah, mungkin ada hal-hal lain yang pengen di-sharing ke kita gitu Pak. Jadi gini, kalau misalnya saya bilang yang paling menyentuh, kalau sebetulnya kalau kejadian-kejadian seru nggak kehitung lah, banyak banget ya. Tapi hal-hal yang menyentuh itu justru kalau buat saya sih dulu pas wisuda ya. Itu kalau misalnya dibilang banjir air mata tuh betul. Banjir air mata tuh dalam artian begini. Teh siapa? Teh Ulfa gini. Bisa dibayangkan gini. Sekolah baru, gurunya baru ngajar di situ. Gurunya senior ya, tapi baru ngajar di 19. Muridnya baru sedikit, sekolahnya baru, segala satunya serba baru. Kemudian ya istilahnya kemudian menjalani proses pendidikan dengan segala dinamikanya, sekolah letik lah, tapi tetap berusaha untuk pengen maju. Kemudian selesai nih angkatan pertama, kebayang itu saya bisa merasakan dulu tuh. Begitu wisuda di IKIP, wisudanya dulu tuh, wah banjir air mata betul itu, karena memang merasa kita berjuang bersama gitu ya. Pak Budiman, saya tuh baru ya, maksudnya tuh kadang apalagi melihat seorang Pak Budiman, melihat laki-laki Pak Budiman kan dulu badannya gede gagah, terus tiba-tiba berurai air mata, udah. Dan itu momen yang nggak akan saya lupakan itu ya, karena memang merasa bahwa saya angkatan pertama dari sebuah sekolah baru nih yang
kedepannya ini pasti saya yakin harus jadi sesuatu gitu, sekolah yang punya sesuatu gitu yang bisa dibanggakan gitu. Keren Bisa sih. kebayang kan dulu tuh. Iya, luar biasa ya Pak ya. Berarti itu momen berkesan yang memang iya sih sulit untuk Iya, dilupakan dan ya Pak ya. gini nih ada cerita, nggak apa-apa nih. Waktu itu pernah ada, karena dulu tuh gini, 5 dan 19 itu sangat dekat ya, karena filialnya lah istilahnya gitu kan. Dulu tuh kan kalau di SMA 5 tuh ada kelas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai J. K, L, M, N tuh 19. Jadi SMA 5 tuh berusaha untuk tidak terlalu membeda-bedakan gitu. Itu hal yang harus dihargai dari SMA 5 waktu itu. Luar biasa ya. Iya, dan kemudian pada saat itu kita kan batch-nya juga SMA 5. Sampai pada suatu saat anak-anak ada semacam ya datang ke Pak Budiman, ke Pak Amas, Pak izinkan kita mengganti batch dengan SMA 19. Kita mau diapa-apain juga, kita bukan SMA 5. Suatu saat nanti kita akan pasti dipisahkan. Dan memang benar. Izinkan kita bikin ada yang ngeboarding sendiri loh waktu itu. Keren. Bikin sendiri. Iya. Hanya untuk ya, agar kita punya kebanggaan. Punya nama ya, Iya, punya betul. nama tersendiri Gitu ya. waktu itu. Silakan, itu dongengnya ya ada di Pak Amas tuh kemarin cerita juga dia tuh. Yang minta dirobek. Gitu. Luar biasa. Nah, beberapa tahun kemudian tahun 2008 kalau nggak salah. Kita diundang oleh SMA 5. Jadi reuni SMA Negeri 5 garis miring 19 angkatan 87. Ya kita datang, tapi ya di satu sisi kita juga kita ini kan minoritas ya gitu. Acaranya dan kita memang sangat berterima kasih SMA 5 waktu itu memberikan tempat yang sangat baik buat kita ya, bahwa kita tumbuh bareng di sebuah kompleks yang sama walaupun ujung-ujungnya mah beda lah gitu 18 jeung 5. Sampai akhirnya ya dari situ orang kudu nyieun reuni sorangan gitu. Angkatan kita minimal angkatan kita. Iya. Keren Gitu. sih, saya merinding sih Pak ketika tahu bahwa perjuangannya seperti itu ya ternyata. Bukan bohong lah itu. Iya. Minta Boleh kita ganti. diganti. Boleh nggak kita ganti ini? Tanpa mengecilkan SMA 5 loh, tapi kita Iya. pengen bangga Punya dengan apa yang kita identitas, punya iya gitu. betul. Luar biasa. Keren ya? Keren Ya? banget. Baru udah baheula Kak. Bisa gitu. Iya, keren banget sih Pak. Insya Allah. Ini Pak, lanjut lagi ya. Mungkin tadi Akang nih, saya dari tadi bapak-bapak terus ya, biar Kang aja lebih Kang Dani aja lah. biar lebih Saya akrab sekolah mungkin. tuh. Oke, Kang aja ya, nggak apa-apa. Iya, Kang. Dengan tidak mengurangi Iya, rasa. dengan nama saya lebih enak, kalau lebih cair lah lebih. Oke Kang nih, tadi yang sering Akang bilang, Akang sering nyebutin Pak Budiman dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, adakah guru favorit Akang di 19 pada saat itu? Apakah salah satunya Pak Budiman dan alasannya apa gitu? Kalau gini nih, kalau misalnya guru favorit seurnya, bukan seur lah, di hiji lah. Iya. Tapi memang bagaikan, kalau buat saya guru tuh bagaikan superhero kan. Guru favorit itu superhero. Kenapa? Mereka tuh punya keistimewaan sendiri. Pak Budiman adalah orang yang dia seorang storyteller yang luar biasa dan selalu hadir seperti seorang bapak. Dia nggak pernah kok ada cerita. Ya zaman dulu ya maaf ya. Zaman dulu kayak fisik misalnya nyiwit atau nggak pernah. Pak Budiman. Dia seorang storyteller yang bagus. Dia telah mengadongeng. Jadi kalau zaman dulu kelas kosong Pak Budiman masuk, anak-anak terasa pisah. Kebayang tuh. Buat saya tuh guru tuh harus seperti itu gitu. Jadi setelah mendatang tuh aduh. Jadi memang kudulah jadi seorang storyteller yang baik. Kalau kemudian ada Bu Neneng ya. Bu Neneng. Kalau Bu Neneng itu lebih cair ya. Kita bisa lebih belajar dalam suasana yang lebih casual, yang lebih santai. Santai dalam artian bukan kemudian kita nggak hormat ya maksudnya, tapi lebih santai, ketawa-ketawa dan sebagainya gitu. Dia bisa cerita apapun bisa diceritakan gitu ya. Nah itu buat saya itu saya jadi superhero. Ada satu lagi yang guru yang orang banyak lupa dulu, ada ekonomi koperasi namanya Bu Hardini, saya nggak akan lupa. Ibu Hardini beliau mengajarnya bagus, tegas, tapi di sisi lain saya bisa merasakan dia itu sayang sama muridnya. Itu saya bisa gitu.
Bayangkan tegas, ngajarna halus. Tapi tetap disayang gitu Iya gitu. sama muridnya. Jadi saya ingat dulu tuh waktu itu saya beliau lagi nulis tuh, saya tuh ngapain gitu. Dia sambil, pasti Dani ya. Habis cuci, orang pada diem. Pasti Dani tuh ya. Udah gitu panggil. Kamu tuh ngapain sih tadi gini? Ya udah cair lagi aja. Itu kalau buat saya sih guru favorit itu ya gitu. Iya. Seperti superhero, mereka tuh punya kelebihan sendiri gitu. Oke Kang. Lanjut ke masa transisi nih Kang, yang mau saya tanyakan adalah mengenai setelah lulus dari 19 kan pasti banyak keputusan besar yang diambil gitu. Gimana rasanya memilih masa depan nanti mau apa dan lain sebagainya. Nah, kira-kira boleh dong diceritakan? Gini, kalau saya tuh gini. Dulu ayah saya tuh selalu mengajarkan gini. Begitu lulus, karena takut ya. Bapak saya tuh saya tahu bahwa ayah saya itu sangat khawatir dengan saya karena beki ulin. Tapi di sisi lain temannya banyak gitu. Bagusnya itu banyak ke rumah dibawa ke rumah, nginep di rumah gitu. Tapi saya tahu orang tua saya tuh menyimpan kekhawatiran. Isi Dani masa depannya kumahanya sekolahnya bener moal gitu ya. Karena ulin wae. Prestasi di sekolah nggak ya biasa-biasa lah nya, nggak terlalu bagus juga gitu, disebut bodoh tinggi ente gitu ya. Sampai suatu ketika ya, tapi pada akhirnya mah komitmen sih teh. Pada akhirnya mah komitmen. Ayah saya dulu bersekolah di UI, Fakultas Hukum UI. Kakak saya yang paling gede, saya 4 bersaudara di Fakultas Hukum Unpar waktu itu. Saya waktu itu nggak terlalu berharap bisa lulus UMPTN ya, Penaru dulu namanya itu. Tapi saya tahu ayah saya itu berharap saya itu sekolah nu bener lah gitu. Tapi ya gitu sampai dikasih tahu sok, dan kata kakak saya tuh, ya bahana ya, diajar. Ya udahlah saya belajar dan sebagainya. Sampai ya alhamdulillah saya keterima di Fakultas Hukum Unpar lah ya. Unpar pada saat itu dianggap sebagai salah satu universitas favorit lahnya. Gitu kan ayah saya waktu itu, saya nggak akan cerita ya bagaimana reaksi ayah ketika saya ngasih tahu, Pak lebet. Begitu buka pintu, kumaha? Lebet, alhamdulillah. Itu saya nggak akan cerita karena udahlah luar biasa. Dari situ ya saya jalani dulu dengan segala keterbatasan loh ya. Maksudnya saya tidak berlimpah materi enggak. Jadi zaman dulu tuh kalau saya nggak kuliah dibaudan sama ibu teh. Kalau saya bolos gitunya, telat bangun atau apa teh, seharian mau ditanya weh. Karena biaya kuliah tuh begitu berharganya dikeluarkan. Kalau kamu nggak kuliah berarti kita tuh lu menyanyiakan apa yang udah kita keluarkan, kata orang tua tuh gitu. Oke, ini Pak lagi tuh ya kecepatan saya, Kang ini Kang. Ngomongin soal kuliah kan tadi Kang masuknya ke Unpar, Fakultas Hukum ya. Nah, apakah itu sesuai cita-citanya kah dari awal atau emang melenceng jauh? Dulu saya ngambil Fakultas Hukum, alasan yang pertama adalah karena di tes masuknya matematik. Iya. Aduh, matematik sih itu bisa matematik memang dulu juga termasuk inilah ya matematik mah aduh ente zaman nem kamu pasti ngalaman nem ngalamin ya. Saya matematika sampai teu tega nyebutkeun nilai nem saya mah. Bener. Saya tuh ini aja nggak ini aja gitu. Tapi ya ketika dijalani ternyata memang di dia ya, ternyata banyak yang bisa ditawarkan dari studi ilmu hukum itu kan, logika, cara bicara, cara berpikir, cara membaca, cara menginterpretasi, cara menyimpulkan sesuatu, kan itu luar biasa. Itu luar biasa ternyata gitu. Saya jalani itu, saya ambil jurusan hukum internasional dulu. Dulu itu kan dibagi hukum pidana, perdata, hukum internasional, hukum tata negara. Saya ambil hukum internasional karena nggak terlalu banyak peminatnya gitu. Dan kerennya di mana Fakultas Hukum jurusan hukum internasional, yang gagayaannya yang cool. Berarti kan tidak ada penyesalan gitu ya Kang ya, dengan apa yang sudah dijalani. Enggak, iya. Dan ya uniknya tuh gini, jadi saya 4 bersaudara, 4-4-nya itu Fakultas Hukum Unpar.
Jadi kakak saya, adik saya 2 semuanya di Fakultas Hukum. Dan 3 dari 4 ini mendalami musik, karir di musik. Oh, semuanya. Yang terakhir aja kantoran gitu, yang 3 mah di musik. Oke, menarik nih. Iya, karena gini kalau kata bapak saya mah sok anggeuskeun sakola, ngarah bermusiknya bener, metodenya bener, dan metode cara berpikir, kinerja itu kamu dapatkan di mana di perguruan tinggi. Jadi sebetulnya ayahnya Akang nih gitu ya, membebaskan ya setelah yang penting kuliah dulu nih gitu. Iya. Ya, setelah itu ya Sok, silahkan. Iya, jadi kia bener, tapi kia sih logikanya. Dulu saya punya saudara-saudara yang nggak lulus kuliahnya gitu, bukan ya ada yang nggak selesai kuliahnya gitu. Tapi mereka bisa hidup, tapi nggak bisa kemudian dianalogikan bahwa hidup mereka dan kita itu sama. Jadi gini, kalau orang ngomong kan misalnya naonan orang kuliah kan lo bantu lulus SMA bisa jadi naon. Tapi kita harus tahu mereka adalah orang-orang istimewa. Apakah kita orang-orang istimewa? Belum tentu. Masuk mengikuti kuliah dan memperbesar kemungkinan kita untuk hidup layak. Walaupun tengah jamin loh nya. Saya juga banyak teman-teman sarjananya jeblok ya wenya dengan segala dinamika kehidupannya kan ada jatuh bangun dan sebagainya. Tapi misalnya lulus SMA terus istimewa akan sulit. Kalau buat saya akan sulit. Dan mungkin saya ingat kata-kata dan ini centang tuh istimewa dan belum tentu kamu tuh orang istimewa. Jadi sekolah bener. Jadi harus berproses dulu lah ya. Iya, sekolah bener gitu. Hari pilihan yang kerek, mereka ngambil musik, enggak, tapi harus ada semacam hal yang harus dilewati. Gitu iya, dan itu adalah sebagai backup gitu maksudnya teh. Iya. Yang jadi musisi, baru dulu kan saya tuh pengennya juga Noah atau Peter Pan yang jadi superstar. Enggak, tapi karena saya sekolah jadi saya bisa ngejual yang lain. Saya ngerti loh soal kontrak musik. Iya. Kebayang dalam musik kumpul. Iya, betul. Jadi punya ilmu ya, punya pegangan. Betul, dan ayah saya adalah orang yang sangat percaya pada bahwa kamu kuliah itu kamu akan yang paling pertama dipelajari adalah berpikir sistematis. Eta ngabedakeun nanti kaum intelektual dengan kaum bukan intelektual itu. Berpikir sistematis. Ti dia dasarnya apa kita melakukan ini, apa yang diperlukan, langkah berikutnya. Itu jadi bisa jadi pesan buat sobat-sobat Bilan. Iya, jadi masalahnya eta. Kalau misalnya saya mah nggak akan kuliah, mau lulus SMA mau kerja aja mau gini. Oke, tapi harus jadi istimewa. Iya, betul sih. Soalnya lamun teh susah sih. Jadilah istimewa. Jadi saya nggak mengecilkan kok orang-orang yang memutuskan untuk saya udah nggak akan nerusin kuliah. Saya juga punya sahabat saya juga ada. Tapi dia menjadi orang istimewa. Iya. Public speakingnya bagus sampai akhirnya jadi announcer, jadi MC karena dan itu melalui proses belajar gitu. Oke, setuju sih saya. Setuju Pan? Benar tuh. Jadi saya nanya. Oke nih Kang, membicarakan soal cita-cita dan lain sebagainya. Balik lagi ke masa SMA mungkin. Pelajaran hidup semasa SMA nih hingga akhirnya akan bisa menjadi seperti ini apa gitu loh Kang? Network. Ya. Jadi gini, network itu kan manfaat network itu jaringan ya maksudnya. Iya. Kita bisa mendapatkan manfaat dari hubungan baik yang bahkan kita bangun sejak SMA. Mata ulah ngabuli teh. Kumaha nu lamun dibully lebih sukses dan orang butuh dia gitu. Betul. Sedangkan hari bully mah bisa seumur hidup kan teh. Sakit hati karena bully itu bisa seumur hidup. Bener. Jadi ya kita jalin hubungan baik. Bangun kalau dari SMA mah bangun kenangan-kenangan baik dengan teman-teman semuanya. Itu mah insya Allah kedepannya nanti kita akan bertemu karena saya ini lumayan lah ya termasuk orang yang punya daya ingat yang baik terhadap momen-momen di SMA. Jadi seringkali jadi tempat nanya. Dan itu sangat membahagiakan. Gini, misalnya saya ketemu sama pas ngumpul-ngumpul teman-teman SMA, ingat deh mana? Orang paling ingat
kamu tuh punya anu dan kamu teh gini. Itu orangnya pasti ngerasa, mana inget kayaknya, oh saya tuh merasa diakui ya, lu tuh inget gitu misalnya gitu kan. Nah itu kan salah satu ngebangun hubungan baik dan sebagainya gitu kan. Iya, kedepannya mungkin relasi gitu kan. Nah itu jadi kalau misalnya dari SMA tuh itu, kemudian keuntungannya adalah ya memang harus ya punya teman banyak tuh, karena kita akan dihadapkan pada dinamika kehidupan orang yang berbeda-beda juga gitu, bahwa kita menyadari tentang nasib orang yang berbeda-beda. Saya punya teman yang dulunya ya maaf ini ya nggak terlalu kehidupannya pas-pasan, ada yang bener yang jualan koran dan sekarang jadi orang yang sangat berhasil. Jadi memang hirup jelema teh memang ajaib lah gitunya, bisa ini gitu. Kita tuh ngelihat bahwa proses pendewasaan tuh betul kalau kita mau bergaul dengan banyak orang pada saat SMA itu penting. Karena kita akan menghadapi dinamika kehidupan orang yang berbeda-beda. Apalagi di dunia kerja ya. Oh iya. Jadi kan dari SMA kita mau mulai belajar kan, jika nu heureuy, curhat gitu, tapi dari situ kita belajar oh jelema teh hirupna teh kitu gini nya. Aya nu kieu nya. Oh dulu ada yang kebetulan difabel gitu dan sebagainya gitu. Belajar kita empati sama dan begitu gitu kan dan sebagainya. Itu SMA tuh pembelajaran yang luar biasa. Banyak. Jadi sayang kalau misalnya kita SMA tidak bergaul gitu, rugi. Oke Kang, nih nyambung ke hubungan pertemanan nih. Di SMA kan Akang tuh angkatan 87 ya. Nah kira-kira nih masih sering kumpul gak? Kalau grup WA pasti yakin sih saya punya ya. Cuma seberapa seringkah kumpul gitu? Gini, kalau saya dulu tuh ada jagoannya gitu. Jadi kelas 1 saya punya sobat-sobat yang sampai sekarang masih attach. Yang kuliah masih attach juga sekarang gitu. Masih kumpul, masih ketemu gitu ya. Itu malah kan sebetulnya yang satu itu teman dari kelas 1 SMA tuh salah satu inisiator IKA. Tenin Nike tuh. Iya. Itu termasuk yang menginisiasi juga gitu. Kemudian yang lain masih suka, tapi ya memang ini ya masalah kesibukan juga gitu sih ya, yang itu agak sulit. Jadi ya memang kalau disebut ya pasti ketemu itu lagi ya mungkin mereka yang punya keluasan waktu untuk ketemu sih ya. Tapi selebihnya gitu, kayak kemarin kan saya punya temen yang sedang sakit, tapi inisiatifnya lucu sih. Dia lagi sakit di rumah sakit, tiba-tiba dia bikin grup call. Dia puguh eta, tapi seneng aja ya, gitu. Jadi terobati ya rasa dia terobati kan gitu. Soalnya ya harus percaya bahwa ada yang disebut dengan human medicine, tahu pernah dengar? Ya kan? Pernah dengar lah pasti kan? Ketika kita ketemu sama orang itu asa sehat ya. Iya, betul. Asa ngobrol jeung mana teh asa anjir. Balik teh ngeunah we awak teh gitu teh asa kumaha gitu. Jadi ada yang human medicine deh. Selain orang ya kemudian ya event-event tertentu bisa sangat menjadi obat lah. Mata penting berteman, punya teman banyak SMA. Betul ya Kang. Nah ini Kang masuk ke IKA nih, alasan mungkin pecetusnya yang awal tuh angkatan awal ya mungkin ya Kang ya? Atau seperti apa sih sejarah IKA? Soalnya belum pernah ada yang ngebahas mumpung kita di podcast gitu. Jadi kan dari dulu tuh kan soal IKT rame-rame, kayak saya juga nggak terlalu inilah, sampai suatu ketika pihak sekolah waktu itu yang meminta sebagai SMA yang kalau misalnya disebut memang tidak terlalu intimasinya tidak di maintain, memang agak susah ya. SMA 19 terakhir reuni akbar itu tahun berapa ya itu ya? 2008 nggak tahu 2009, kebayang nggak, berarti udah 20 tahun yang lalu. Dan itu tidak termaintain kan maksudnya tuh. Itu Nin tuh temen seangkatan saya, dan kumaha ya di Pentawai sama Kang Yosi dari 88, kumaha ya di ieu wae cenah Bapak Kepala Sekolah minta cepat di kumahanya, sampai kita melakukan grup call waktu itu ngobrol sama
orang yang biasa ngurus soal IKA waktu itu teh. Udah deklarasi aja. Udah deklarasinya, oke. Itu tahun berapa? Pas ulang tahun SMA 19 tahun berapa sih? 2023 sih ya? Enggak, sebelum 2022. 2022. Deklarasi, wah bikinlah naskah deklarasinya. Udah sip deklarasi. Pas acara itu kan, teteh ada waktu itu? Iya, deklarasi. Terus deklarasi 1 tahun nawan itu. Kebayang tuh. Sempet vakum dulu tuh. 1 tahun nggak tahu mesti ngapain. Oh. Terus deklarasi teh naon ya gitu. Iya. Kongres ngambil mitian aku mah ya gitu. Jadi bingung waktu itu kan. Sampai akhirnya ada Kang Boyke. Beliau ini adalah seorang politisi dari Nasdem kalau nggak salah, Kang Boyke. 9 berapa dia tuh ya? 2000 berapa gitu. Akhirnya kan dibantu satu, saya bantu. Waktu itu sampai kita bikin Zoom konsultasi dengan orang yang pernah membuat IKA waktu itu sama Ibu Teti Kardi, mertua saya tuh. Zoom. Sama anak-anak 19 juga, kumaha sih hari kongres gitu. Sampai akhirnya dirancang itu Kang Boyke tuh yang itu. Waktu itu merancang kongres dan sebagainya. Ya udah kita buka pendaftaran untuk ketua IKA, mau daftar. Berarti kan masalah trust-nya nggak ada. Masalah trust, maksudnya trust dalam artian kayak kumaha beres 18 nih sekolahnya adem-adem wae lamun urang nya. Sedangkan kebutuhan desakan untuk membentuk IKA itu udah sangat ya istilahnya disogok-sogok kita ayo kapan gitu kan. Iya. Kita buka pendaftaran waktu itu. Nggak ada yang daftar. Kumaha itu? Nus Dani lah. Wah, kurang teh. Jangan atuh. Bayangkan dari 8.000 alumnus banyak uji jajan yang capable gitu ya. Iya. Gitu. Sedangkan ya karena bukan apa-apa teh kalau misalnya jadi ikatan alumni ini tanggung jawabnya luar biasa. Tanggung jawab itu bukan soal tanggung jawab masalah keuangan, tapi tanggung jawab tentang langkah apa sih yang udah lo lakukan gitu untuk. Dan itu PR kan, PR besar gitu kan. Apalagi untuk sekolah yang sekian puluh tahun memang tidak melakukan apa-apa ikatan alumni nateh gitu ya, karena emang nggak ada. Susah buat untuk ngebangunnya itu emang dari nol. Iya, dan memang iya sampai akhirnya ya nggak sahado itu nangis dan ya aduh. Udah waktu itu teh pas mau daftar saya sampai nelfon lagi ke Kang Yosi yang sekarang jadi sekjen. Yes. Yakin nih trek urang wae maju mulai ini teh. Kang kalau nggak sekarang ini nggak akan pernah. Kalau nggak sekarang nggak akan pernah lagi. Dan ini akan mentah lagi nanti. Ya ini. Alhamdulillah. Ya udahlah gitu. Ya. Nekat. Ya. Tapi kayaknya Akang dari dulu emang modal nekat sih Kang. Tapi endingnya kan? Enggak. Ya, belum lah endingnya. Tapi soalnya gini, saya tuh mau kalau misalnya selalu didampingi oleh teman-teman yang selalu ini. Dan alhamdulillah ya. Ada Kang Yosi, sekjen saya gitu. Jadi kalau kata orang Sunda mana regreg-regnya Kang ya. Regreg lah gitu. Hati tenang lamun aya orang-orang itu ada Enin, ada Kang Beni gitu kan. Iya. Dari situ ternyata ya memang kelihatan lah ketika kita mulai membangun apa. Walaupun kepengurusan pun belum full gitu. Dan dia kalau disebut ngadoja gitu. Nguji iman deh bener gitu ya. Iya. Ada kita milih kepengurusan, kemudian yang sibuk baik, sedangkan maksa pun sebetulnya tidak bisa kan. Tapi Kang, setahu saya ya, kirain tuh memang IKA tuh sudah apa ya maksudnya terbentuk udah kuat lah gitu fondasinya. Jadi gini, saya mungkin terlatih dari ini juga ya dari jadi ketua alumni tapi angkatan saya itu. Iya. Terus saya Daning jadi ketua seumur hidup, nggak mau jadi seperti itu, jangan ganti gitu. Ya kirain udah istirahat jadi nggak jadi ketua angkatan, jadi ketua IKA akhirnya kan liar tuh yang dihadapinya lebih besar, lebih ya maksudnya secara problem juga pasti lebih ini gitu. Tapi gitulah maksudnya tuh bagaimana itu. Tapi ya alhamdulillah sebetulnya yang paling tenang tuh adalah saya nggak sendirian. Iya, ada teman-teman yang mendukung dari belakang. Iya, dan itu ada angkatan yang masih muda gitu. Iya. Kayak tadi ya, saya agak terharu tadi ngelihat antusiasme teman-teman gitu ya. Ternyata pengen kan nanti ini akan berlanjut atau enggak, insya Allah berlanjut lah. Iya. Itulah. Iya.
resep sih, kan deg-degan gitu. Banyak senangnya, deg-degannya juga banyak gitu maksudnya deg-degannya. Semoga semakin kesini kan regenerasinya semakin terus ada gitu ya Kang ya. Semoga bisa saling terus ya IKA tuh nggak cuma sampai di sini. Iya, dan yang paling sulit adalah di proses mengembangin pertama ini. Iya, betul. Gimana kepengurusan belum solid, belum terisi penuh, tapi di sisi lainnya di antara tanda kutip tuntutan untuk maju terus juga tetap kuat gitu kan. Iya. Sisi lain itu gitu maksudnya. Oke Kang, nih tadi saya dengar ada Memorial Walk ya yang katanya akan diselenggarakan oleh IKA itu di tanggal 23 Agustus. Yeah. Kalau boleh ini sedikit bocoran konsepnya seperti apa dan apa gitu loh, Memorial Walk itu apa gitu? Ya, jadi Memorial Walk ini sebetulnya ada itu dari siapa ya dulu ya inisiatornya tuh ya? Dari Kang Inor gitu ya, 98 atau. Jadi ingin merekonstruksi lah ya, tapi sebetulnya bukan konyol, lelucuan sebenarnya, tapi impactnya bisa sangat bagus. Jadi kan kita akan jalan, jadi programnya itu jalan sehat sebetulnya, tapi melewati jalur-jalur yang di antara tanah itu punya cerita. Nah itu, jadi jalur-jalur yang biasa dilewati oleh itu gitu. Nah gitu, nanti walaupun sebetulnya angkatan 87, 88 pengalaman ya, nggak ngalamin gitu maksudnya tuh kan. Lewat daerah sini gitu. Iya, nggak ngalamin kan maksudnya itu. Tapi ya tidak naon lah. Kita undang semua angkatan nanti untuk ini ya ngebangun intimasi sosial antara alumni gitu kan. Biar rasa kekeluargaannya ya gitu maksudnya ya. Mendingan resepnya ngumpul-ngumpul gitu ya orang nanti tuh akan ada acara brainstorming kan kalau misalnya ada ide-ide kayak kemarin Kang jika lah mau motoran lucu bikin Kang Yos bikin nanti Nava Dasa motor riders bikin touring langsung kan kemarin ke mana Sawah Putih bukan? Iya, terus tanggal 30 nanti katanya mau ke mana? Batu Karas dan sebagainya. Silakan. Bangun intimasi dari situ, dari kedekatan itu. Bangun tapi kayak ujung-ujung nama siapapun kan boleh nggak kalau saya nggak punya motor boleh sok kayak dibonceng. Itu jadi masalah. Nanti kita cari yang punya bengkel, kurang berdayakan kalau main kami ini ada fungsi sosial. Iya, betul. Gitu, setiap komunitas. Kayak goes, yoga, ayo bikin. Iya, betul. Iya betul Kang. Keren sih. Jadi nih buat Sobat Bilan bisa kumpul ya Kang ya di tanggal 23 Agustus ikutan di Memorial Walk ini gitu ya Kang ya. Ya ini kita sangat berharap teman-teman semua datang. Ya ini road to alumni reuni akbar ya, jalan menuju ke reuni akbar kayaknya adalah ini. Ayo orang ini dulu. Nanti ya orang istilahnya jok ide-ide naon barinya nyanyian begitu aja lah kita bikin acara sesantai mungkin gitu ya, tapi ada value yang bisa diambil gitu ya. Iya, semoga Ika terus berjaya ya Kang ya. Iya. Dan pada akhirnya sering ke sekolah favorit biasanya cenah Ika-nya bagus. Maksudnya banyak yang bilang gitu, bukan keterangan, tapi itu mah banyak yang bilang Ika-nya harus bagus gitu. Ya pada akhirnya kalau Ika-nya udah bagus, nanti bisa menunjang sekolah alma maternya, tapi di sisi lain bisa memberikan banyak hal pada alumni-nya gitu kan. Kan goal terakhir nama kita pengen suatu saat nanti ada usaha bersama. Nggak usah semuanya kerja di situ, tapi misalnya bisa saham, saham ininya gitu. Kan sebagian mah udah masuk masa pensiun, harus hati-hati. Termasuk saya sih. Ya banyak hal lah manfaatnya dari IKA ini tuh ya. Iya. Ya salah satu program mungkin yang akan terus semoga ya Kang ya yang akan terus ada di IKA itu adalah HARUM itu Hari Guru Mengajar, yaitu alumni mengajar. Alumni mengajar ya. Semoga semakin nanti banyak alumni, semakin juga banyak ilmu yang bisa kita bagikan ke alma mater kita. Ya, jadi banyak lah. Nanti kan kita rencananya mau bikin semacam bukan diklat, sih kan pelatihan gitu ya buat
yang teman-teman yang pengen kerja setelah lulus pengen kerja, kita tuh udah ngobrol-ngobrol mau bikin semacam ini pelatihan, kemudian. Iya betul. Ya jadi Sobat Bilan yang merasa alumni, silahkanlah ya kan yang belum, yang masih pasif mungkin bisa aktif lagi gabung sama Kang Dani gitu ya di IKA gitu. Menyampaikan ilmunya gitu. Iya, dan kita sangat terbuka lah terhadap ide-ide dan sebagainya, sangat terbuka. Dan potensinya kita aja nggak sadar lah. Kita sadar ya potensinya luar biasa. Ternyata ada penyiar radio yang ternyata ahli metalurgi, coba aneh tuh. Tadi itu kan iya, kebayang tuh penyiar radio di Andan, tapi ternyata dia ahli tentang pengolahan logam, tuh metalurgi. Ternyata ada ilmu koskio gini. Ternyata kan ada ahli geologi kan tadi doktor kan Kang Gopar panggilannya tuh kan. Kalau suatu saat kita ngebahas tentang resep tentang Gunung Padang dengan segala teorinya gitu. Dokter. Ternyata kan di luar dugaan ya. Politisi ayah. Bayangkan potensi-potensi itu kan tinggal ngegerakin hukum dan ternyata ya lumayan. Maksudnya tuh antusiasmenya bagus. Alhamdulillah ya Kang ya. Oke nih Kang, ini masih seru sebetulnya pembahasannya ya. Cuman waktu ya saya kita. Iya. Nah, kita udah masuk ke segmen terakhir mungkin Kang di sini. Saya ingin menanyakan ke Akang nih, kalau misalkan Akang balik lagi ke Akang zaman SMA ketika masih memakai seragam putih abu gitu. Apa sih yang mau Akang sampaikan ke diri Akang gitu ya? Sekaligus juga bisa menjadi pesan juga buat siswa-siswi yang sekarang yang masih memakai seragam putih abu gitu. Ya. Buat saya mah yang ada dua sih. Yang pertama habiskan waktu terbaikmu dengan orang tuanya. Iya. Benar sih. Setelah seumur begini tuh masuk fase ternyata bapak teh benar. Ternyata emak teh laras bicara seperti itu. Ternyata benar. Ternyata gitu teh maksudnya kieu dan sebagainya. Ternyata mereka adalah orang-orang luar biasa. Jadi jangan sok ibu sama bapak saya mah nggak tahu. Saya itu gini, itu ternyata setelah kita menjadi orang punya anak dan sebagainya kadang-kadang nggak bohong. Kita aja yang pura-pura nggak tahu gitu ya misalnya. Kita budak ya kayaknya kan. Kita tahu gitu. Apa yang ada di otak mereka. Yang pertama itu habiskan waktu terbaik dengan orang tua. Yang kedua, kalau punya passion, ari sekolah mah selalu menjadi sebuah kewajiban. Kewajiban itu dalam artian hal yang harus diusahakan. Tapi passion kalian misalnya mau musik, mau hal lain apapun lah, musik, otomotif, mau apa. Kerjakan dan jadilah yang terbaik. Karena bukan apa-apa, saya itu adalah korban keteledoran pribadi gitu. Resep di musik tapi tidak diperdalam. Ya akhirnya gini maksudnya kalaupun pasien sok perdalam, ngarang mungkin bisa jadi bakal ada cerita yang tadi tuh. Ibunya tidak suka dia menari, ayahnya tidak suka dia menari, dia harus masuk akuntansi. Tapi lewat menari dia bisa membiayai sekolah akuntansi. Itu kan hebat. Karena apa? Karena sungguh-sungguh. Yang menjadi passionnya sungguh-sungguh. Gitu. Dan itu adalah penyesalan saya. Gitu. Saya tidak sungguh-sungguh, saya akui aja. Dan bukan nasihat mah tuh menjelman gagal aja. Belum bakal hanyakal. Benar sih. Beri hanyakal itu diajar anak balok. Hanyakal itu diajar alat musik. Padahal kalau misalnya saya bisa main musik, bisa baca not balok, saya bisa jadi guru. Saya bisa main di Arwin Gutawa. Saya bisa main di Andi Rianto. Tapi karena saya di engke akhirnya dan sebagainya, akhirnya mentoknya. Tapi untung saya mengecap kuliah dulu sekolah. Jadi
ke bidang lain. Ya, untungnya gitulah. Untung ya teman. Betul. Itu karena ayah saya. Walaupun dulu nggak patahan lagi seperti itu nanya. Tapi ya termasuk fase iya ternyata bapak benar. Oke nih Kang, buat yang pengen kenal lebih jauh sama Akang mungkin ada IG atau mungkin saya juga tahu ada IG HIK juga ya Kang? Ada IG-nya, boleh Sobat Bilan di follow IG-nya itu IKA nanti aja di bawah ada. Iya nanti di Ya Kang, nah kalau pengen lebih kenal juga ke Akang ada Dani di IG-nya dani.primada. Oke. Di Facebook juga Dani Primada Priyakusuma. Bisa mungkin nanti kalau misalkan ada Sobat Bilan nih para alumni yang mau komunikasi boleh kan? Oh iya, mangga bisa, ayo. Kita sangat terbuka kok kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol, kalau misalnya nanti pengen konsultasi, walaupun kalau saya nggak punya, bukan ahlinya atau saya nggak bisa jawab, saya arahin banyak lah. Yeah. Ada psikolog mau apapun banyak lah. Teman-teman alumni kita banyak lah. Siap gitu. Siap Kang nih. Hatur nuhun pisan. Yeah. Sudah berbagi ceritanya di podcast Bilan ini ya Kang ya. Banyak hal yang menarik yang bisa saya yang bisa saya tangkap, yang bisa kita share di podcast ini. Terima kasih sudah berbagi ya Kang ya, karena waktunya yang sangat singkat mungkin saya harus cukupkan dulu untuk hari ini. Mungkin nanti di episode lain kita mungkin bisa ketemu lagi di episode lain, lalu kemudian bisa mengundang alumni yang lain juga untuk menjadi narasumber seperti itu. Nah ini aja sebenarnya kalau misalnya ini bisa diundang tuh angkatan old crack sebetulnya. Old crack itu namanya serpihan tua lah gitu. Ngadongengin tentang budaya bukan apa-apa ya. Kayak kita bicara mode Bandung tempo dulu mungkin bisa jadi gimmick juga kan. Jadi menarik kan. Baheula kumahanya zaman SMA, zaman baheula teh gitu. Dari mulai mode, kemudian tren berbahasa, kemudian seru kok. 80-an itu seru, padahal tuh pakai HP sih ya. Iya. Keren kan. Lebih luas kadang wawasannya karena membaca buku. Iya, kejadian. Jadi maksudnya kejadian itu nggak ada apa nggak ada handphone iya, ya, janjian di tapi situ jam sekian ya. Bukan bohong itu teh benar. Betul Kang. Oke Kang, terima kasih. Oke. Sami ya Kang ya. Iya. Oke, saya closing dulu ini. Iya. Oke Sobat Bilan, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa tontonin terus podcast Pojok Bilan.